Informasi mancanegara di Kompas Siang bersama saya Glenny Soktania. Truk pembawa bantuan obat-obatan dan bahan makanan mulai masuk ke wilayah Gaza lewat perbatasan Rafah. Bantuan akhirnya bisa masuk untuk warga Palestina setelah sebelumnya ditahan oleh Israel. Perang di Gaza telah membuat 2,2 juta warga di jalur Gaza Palestina berada dalam tingkat kerawanan pangan akut. Sejumlah truk pembawa bantuan obat-obatan dan bahan makanan mulai masuk ke wilayah Gaza lewat perbatasan Rafah. Bantuan akhirnya bisa masuk untuk warga Palestina setelah sebelumnya ditahan oleh Israel. Pengiriman obat-obatan untuk puluhan sandera yang ditahan oleh Hamas juga sedang dalam perjalanan ke Gaza. Setelah Prancis dan Qatar memediasi perjanjian pertama antara Israel dan Hamas sejak gencatan senjata selama sepekan di November 2023 lalu. Kesepakatan juga mencakup pengiriman bantuan kemanusiaan kepada penduduk di daerah kantong pantai yang terkepung. Di Rafah Selatan, warga mengantre untuk mendapat bantuan pangan dari PBB. Truk bantuan PBB berhenti di pusat kota Rafah. Warga mengantre panjang untuk mendapat makanan kaleng, berupa biskuit dan 1 karung tepung. Serangan Israel ke Gaza kini sudah memasuki hari ke-105 atau lebih dari 3 bulan. بنستفيد شوي على الفاضي، ليش بدها تكفي الكرتونه؟ شويه بسكوت، شويه فاصوليا، شويه بازيلا، حاجات يعني خفيفه، ليش بدها تكفي للاسره كامله؟ ناجحين انه على 3 شهور، ولا فلوس ولا رواتب ولا مصاري. الصبح اللي واقفه على الدور عشان اقبض كيس واحد يقضي لي بس اسبوعين. احنا 10 انفار وانا في بيت، انا ناصحه الناس في رفح، وانا كمان يعني بعزل معهم مش حقدي بطولهم، يعني بناكل بنشرب مع بعضنا يعني مش حقدي. وإلنا على الله ما بيخص علينا بنشتري اللي بيخبزوه في الشوارع. Semua orang di Gaza saat ini putus asa mencari makanan. Orang-orang tidur dengan perut kosong. Orang dewasa kelaparan karena memberikan makanan kepada anak-anak. Risiko kelaparan meningkat setiap hari karena perang membatasi pemberian bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang membutuhkan. Laporan klasifikasi fase ketahanan pangan dan gizi terpadu menemukan tingkat kerawanan pangan yang sangat parah di Gaza. Ini menegaskan 2,2 juta orang di Gaza berada di dalam krisis atau tingkat kerawanan pangan akut yang lebih parah. وانا زي ما تقول احنا قصب بيتنا وروحنا ما جينا معنا لا كثير ولا قليل لا مصاري واحنا بنحتاجين للطبيخ وللخبز وللغطاء ولا انت اول من زمان احنا الدنيا شتاء كمان اجينا من دون غيار ولا من دون عده ولا كثير ولا قليل. Lebih dari 500.000 penduduk sedang bergulat dengan tingkat kerawanan pangan yang sangat parah. Mereka tergolong hidup dalam tahap kelaparan yang paling ekstrim. Jumlah orang kelaparan di Gaza 4 kali lebih tinggi dibanding gabungan seluruh dunia yang berjumlah 129.000 orang. Kelaparan yang parah melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia dan membuat mereka rentan terhadap penyakit. Penyakit menular sudah merajalela di tempat penampungan pengungsi yang penuh sesak. Anak-anak menjadi kelompok yang sangat berisiko terkena penyakit dan kekurangan gizi. Dengan keluarga yang terus berpindah-pindah, rutinitas normal dalam memberi makan bayi terganggu, dan makanan yang tersedia seringkali tidak sesuai untuk bayi. Kekurangan air yang parah memperburuk keadaan. Ketika anak-anak makin lemah, serangan diare bisa berakibat fatal. Sementara itu, ibu hamil kurang mendapat asupan makan dan berdampak pada kesehatan bayi saat dilahirkan. Program Pangan Dunia PBB, World Food Program, hanya dapat menjangkau sebagian kecil warga Gaza. Di tengah banyaknya kendala, lembaga ini berusaha menemukan cara baru, mitra baru, dan pendekatan baru, sehingga pangan bisa sampai lebih banyak orang yang membutuhkan. We're exploring all possible solutions, but none are sufficient in the face of obstacles. There are people starving in areas, and we are not able to give basic food for. The needs are rising faster than we are able to respond. We need to be able to bring in more supplies, and we need safe access to reach people everywhere in Gaza. Not just those who are close to the borders, we need a long-lasting ceasefire to stop the suffering. Program Pangan Dunia telah menyediakan makanan di Gaza setiap hari sejak 7 Oktober untuk lebih dari 1,4 juta orang. Lembaga ini menggunakan toko-toko lokal sebagai titik distribusi bantuan. Program Pangan Dunia juga membantu toko roti bangkit kembali dengan menyediakan terigu dan sumber daya lain yang diperlukan untuk beroperasi.
Setelah 50 hari tutup, 9 toko roti di Deir el-Balah dan Rafah kini kembali berproduksi dengan harga subsidi untuk warga Gaza.